Shalom anak-anak ibu, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita mau mulai belajar yang ibu ambil dari buku tema 2, subtema 2, pembelajaran 3, pelajaran PKN dan IPS. Oke, selanjutnya ibu akan memberikan kamu video. Di dalam video akan diberi penjelasan tentang pelajaran PKN. Nah, anak-anak ibu, selamat menyaksikan video nanti. Judul pembelajaran kita adalah pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Kita semua memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat yaitu berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Kewajiban kita sebagai warga masyarakat berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai asas jurdil atau jujur dan adil. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat yaitu menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Judul berikutnya, akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, bagaimana anak-anak ibu dengan penjelasan pelajaran PKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab anggota masyarakat? Oke, anak-anak ibu mungkin sudah mengerti apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, sekarang ibu mau memberikan kamu tugas yang ibu ambil dari buku tema 2, subtema 2, pembelajaran 3, halaman 56 sampai 57. Kamu lihat di situ, kamu hanya mencari apa hak, kewajiban, dan tanggung jawab kamu sebagai anggota masyarakat. Lalu tuliskan kegiatan kamu. Oke, anak ibu, kamu hanya mencari apa kewajiban, hak kamu, dan tanggung jawab kamu sebagai anggota masyarakat. Tulis apa saja kegiatan kamu sebagai anggota masyarakat. Oke, anak ibu, semoga anak ibu bisa mengerti apa yang akan ibu berikan tugas untuk kamu. Dan selanjutnya ibu akan memberikan kamu video pelajaran IPS. Di dalam video nanti banyak penjelasan tentang pelajaran IPS dan kamu mungkin harus menyimaknya lagi. Selamat menyaksikan anak-anak ibu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi IPS, yaitu tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan yang dikelola kelompok. Berdasarkan pengelolanya, usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri, dan kedua, yaitu usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri.
Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya modalnya terbatas. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah usaha pertanian. Seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perseorangan dengan modal terbatas. Meskipun demikian, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Namun, hanya beberapa orang saja yang bisa melakukannya. Yang kedua adalah industri kecil. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dikelola secara perseorangan. Contoh dari industri kecil yaitu seperti usaha kerajinan mebel, industri keramik, kerajinan anyaman, dan tembikar. Dan yang ketiga adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contohnya seperti membuka warung, penjajah keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan pedagang hasil bumi. Dan yang keempat adalah usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya adalah usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijit. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Risiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. Yang kedua adalah CV atau Persekutuan Komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Sebuah perusahaan yang berbentuk CV bisa dikembangkan dari firma. Hal ini terjadi bila sebuah firma ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan tambahan modal. Yang ketiga adalah PT atau perseroan terbatas. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham yaitu surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam sebuah perusahaan. Yang keempat adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. Dan yang kelima adalah BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. BUMD adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, perusahaan daerah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia, ada 5 bentuk koperasi yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Nah, bagaimana Nana Ibu dengan penjelasan video usaha kegiatan ekonomi secara perorangan dan perkelompok? Oke, anak-anak Ibu mungkin sudah mengerti apa-apa saja usaha kegiatan secara perorangan dan usaha kegiatan secara berkelompok. Nah, hari ini Ibu mau memberikan kamu tugas yang Ibu ambil dari buku tema 2, subtema 2, pembelajaran 3, halaman 59. Oke, kamu ada 2 tugas untuk pelajaran IPS.
Pertama, halaman 59, kamu menjawab pertanyaan yang bagian atas. Kamu jawab pertanyaan tersebut dari teks halaman 57 dan 58. Kamu lihat di situ, kamu baca dulu teksnya, baru kamu bisa menjawab pertanyaan halaman 59 bagian atas. Dan yang kedua, tugas kamu lihat paling bawah. Kamu bisa mencari jenis-jenis usaha dan apa contoh-contoh usaha. Kamu kerjakan 1 sampai 6. Oke anak-anak ibu, semoga apa yang ibu berikan kamu tugas dan kamu bisa memahaminya. Dan selamat belajar, tetap semangat belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati kamu.